lagi itanyang liana mit kan, tanyang liana mit pane adik nala urinang pelayan adik baik nyan pane nyan pun jauh nyaurin jarang kan ada itik di kapai ada itik di kapai menyuguh pegah lagi na nyong hasil mutu tubuh longan ya rawaku. Maka ka mengandung long makanya ada itu bila rahim long nyan kentalah jadi kentaleh talah bangai yang betul tadi kepai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyatuhal hadirat, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Yang saya muliakan hadirin dan hadiran sidang jamaah salat duhur dan majelis taklim yang dirahmati Allah. Untuk menghematkan waktu, mari kita menyambung pelajaran yang telah kita ikuti pada pertemuan yang lalu. Masih dalam pembahasan sifat salbiyah, yaitu ada 5, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Pada hari ini mari kita mengenal sifat qiyamuhu binafsih. Itu merupakan sifat yang wajib pada Allah yang tidak diterima oleh akal kita. Tidak adanya qiyamuhu binafsih pada hak Allah. Sering dulu kita dengar qiyamuhu binafsih, kalau diterjemahkan secara loghat kan berdiri dengan sendirinya, seolah-olah ada bayangan kepada berdiri seperti kaifiat berdiri kita. Padahal makna qiyamuhu binafsih dalam istilah tadi secara harfiah ataupun secara loghat, secara kalau bahasa sekarang puikeun terminologi, terminologi Arab, nyan pemakaian penggunaan bahasa. Adapun istilah, ya kan istilah ulama mutakallimin ataupun ulama tauhid, makna qiyamuhu binafsi dalam penafsirannya, Allah tidak berhajat kepada sebuah zat untuk keberadaan Allah, tidak berhajat kepada mahal tempat keberadaan Allah, tidak berhajat kepada mukhassis, orang yang mengkonsepnya untuk adanya Allah. Jadi berbagai tidak berhajat itulah dikatakan dengan qiyamuhu bin nafsi. Maka kalau kita beri makna qiyamuhu bin nafsi menurut definisi yang diterangkan oleh ulama mutakallimin adalah kemandirian. Allah mandiri, maha yang punya sifat kemandirian.
Mandiri kan ada kata lain berdikari. Bukan seperti kita. Ini kita tidak mandiri. Untuk ada kita berhajat kepada Sani' Allah Maha Pencipta, dan berhajat kita kepada sebuah tempat untuk berada kita. Berhajat kepada zaman untuk berada kita di sebuah zaman. Jadi aneka berhajat itu artinya tidak ada sifat qiyamu bin nafsi, tidak mandiri berhajat kepada yang lain. Jadi kalau kita terjemah qiyamu bin nafsi secara istilah, makna qiyamu bin nafsi adalah bagi Allah punya sebuah sifat kemandirian. Maka lazim otomatis daripada punya sifat kemandirian, Allah itu zat berarti, bukan sifat. Kalau sifat tidak terkaya daripada berhajat kepada zat kan. Seperti sifat warna-warni kan berhajat kepada zat. Sifat manis, apalagi asam, asin, aneka ragam sifat, semuanya tidak mandiri. Tidak ada manis yang sendirian sedang berada dia, tidak ada. Kalau tidak pada susu ya pada gula, kan? Yang kita lihat sendirian tidak ada. Itu namanya jati diri, hakikat daripada sifat. Maka Allah bukan sifat, Allah zat yang berada padanya sifat. Kemudian Allah tidak berhajat kepada yang lain karena Allah punya sifat qadim, qidam. Maka kalau seandainya Allah tidak punya sifat qidam, Allah baru Allah lemah, ya kan? Tidak mungkin adanya alam ini. Kan tapi adanya alam maka menunjuki di atas Allah punya sifat qidam. Kalau sudah lazim pada akal kita punya sifat qidam pada Allah, mesti ada sifat qiyamu bin nafsi. Ataupun andai Allah berhajat tidak qidam, berhajat kepada mujid, penciptanya. Pencipta itu berhajat kepada pencipta. Pencipta yang kesekiannya berhajat juga kepada pencipta. Maka tidak habis-habis rentetan satu masalah, maka itu tidak diterima oleh akal kita. Sesuatu yang tidak ada penghujung, yang diistilahkan dengan dalam istilah tauhid dengan tasalsul, itu pun tidak diterima akal. Maka lazim pada akal kita Allah Maha yang qadim, lazim otomatis daripada Allah punya sifat qadim, maka Allah punya sifat kemandirian, yaitu tidak berhajat kepada siapapun dan apapun. Tidak berhajat kepada yang menciptanya, tidak berhajat kepada tempat untuk keberadaannya seperti sifat. Maka Allah di mana? Maka tidak berhajat kepada tempat, maka Allah tidak bertempat. Karena yang namanya alam ini kan masih Allah. Semua yang bukan Allah itu alam. Alam semuanya Allah yang menciptakannya. Apakah itu aras, apakah itu kursi, apakah surga, neraka, alam dunia ini, langit, bumi, gunung, laut, manusia dan aneka ragam makhluk baik berakal dan tidak berakal,
semua itu ciptaan Allah. Maka ayat Allah yang menyatakan summastawa 'alal 'arsy, Allah menciptakan menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Summastawa 'alal 'arsy, istiwa di situ bukan duduk mananya, tapi mengerasi dan menguasai. Karena tidak logika andai tempatnya Allah di aras, sedangkan aras ini kita akui alam, yang namanya alam baharu. Perlu kita pertanyakan, berarti kalau di situ tempat Allah Ta'ala yang dikatakan oleh sebagian daripada kelompok musyabbihat, sebelum aras, sebelum Allah menciptakan aras, di mana? Berarti kan tidak punya tempat juga, dan tidak mungkin bersatu kadim aras, bersatu ciptaan dengan yang dicipta, itu pun tidak mungkin. Karena itu pondasinya aras, kita akui itu alam, ya alam aras. Kalau aras itu alam, berarti itu ciptaan Allah. Maka kemudian baru ada. Maka sebelumnya itulah yang namanya Allah tidak bertempat. Karena tempat Allah ciptakan semuanya. Tempat, zaman, jihad, atas, bawah, kiri, kanan, semuanya Allah ciptakan. Itulah makna qiyamu bin nafsi. Didapat kita simpulkan, wajib pada akal kita meyakini yang bahwa ada sifat yang namanya kemandirian pada Allah, itu sifat qiyamuhu bin nafsi. Kemudian itulah dengan adanya sifat kemandirian, maka hilanglah sifat kekurangan yang namanya berhajat kepada Maha yang mencipta, berhajat kepada tempat dan sebagainya. Itu adalah sebuah kekurangan. Maka dengan keberadaannya sifat qiyamu bin nafsi, maka akan hilang sifat kekurangan pada Allah. Maka dikatakanlah sifat itu sifat salbiyah, meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kemudian yang kelima, sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah artinya sifat keesaan pada Allah, sifat tunggal. Perlu kita ketahui, tunggal dan keesaan pada Allah Ta'ala ada 3 keesaan. Pertama, esa pada zat Allah. Yang kedua, esa pada sifat. Yang ketiga, esa pada perbuatan. Esa pada zat Allah mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, zat Allah tunggal, tidak tersusun daripada unsur yang berbilang-bilang. Seperti kita ini tidak tersusun daripada perangkat sehingga menjadi sebuah zat ketuhanan, itu tidak ada. Namanya dalam pengertian esa pada zat. Yang kedua, esa pada zat yang kedua, pengertiannya zat Allah tidak ada yang menandinginya.
pada ketuhanan. Artinya tidak ada zat yang selain Allah yang sama dengan zat Allah pada ketuhanannya. Jadi hana perbandingan, tidak ada zat yang lain yang punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Hana itu esa pada zat. Itu dua pengertian. Yang esa yang kedua, esa pada sifat. Esa pada sifat. Sifat Allah yang disatukan, yang disatukan dengan satu nama itu tidak banyak. Seperti sifat kudrah, satu sifat kudrah. Allah menciptakan bumi dengan sifat kudrah, menciptakan langit dengan sifat kudrah yang sama, menciptakan gunung dengan sifat kudrah yang sama. Tidak ta'addud, tidak banyak-banyak sifat kudrah. Itu esa pada sifat. Kemudian pengertian esa pada sifat yang kedua, pada yang bukan Allah tidak ada sifat yang menyamai dengan Allah. Misalnya pada kita ada kudrah juga, pada Allah ada kudrah, tapi kudrah Allah tidak. Kudrah Allah pertama memberi bekas dan qadim, dan tidak berhajat kepada selain Allah. Beda dengan kudrah kita. Kudrah kita ini kudrah hadis, dan kudrah kita ini makhluk. Allah ciptakan kekuatan pada kita, dan tidak bisa beraksi kudrah kita tanpa disertai dengan kudrah Allah. Beda. Tapi yang sama dengan kudrah Allah pada selain Allah ada, yang mandiri dengan kekuatannya, tidak perlu kepada yang Allah misalnya. Itu tidak ada. Itulah pengertian esa pada sifat. Kemudian esa pada perbuatan. Apa makna esa pada perbuatan? Semua perbuatan yang kita lakukan ini semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Allah yang menciptanya. Walau yang melakukan adalah kita. Itu makna esa pada perbuatan. Kalau dalil naklinya kan telah diungkapkan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan apa yang kita lakukan. Percuma perbuatan yang kita lakukan ini dibangsakan kepada kita, karena perbuatan tersebut telah berada pada kita. Jadi tanya aja kan, budja so cipta budja Allah yang budja gedanya mengangkat barang tabut padi sebompang, but so cipta Allah yang but gedanya pajan cipta sedikit sebelum kita rencana untuk tabut. Yainan cipta. Andai Allah tidak menciptakan perbuatan tersebut, sungguh rencana kita tinggal pada rencana. Rencana kakak tinggal bak rencana, dan hana wujud betnya tidak ada. Mengangkat tadi, perbuatan mengangkat tadi karena tidak ada ciptaan daripada Allah.
gebangsakan kepada katanya. Karena Allah telah menciptakan pada kita sifat ikhtiar. Ya. Maka dalam kita melakukan ibadat, Allah memberi pahala ikhtiar, pahala memilih untuk berbuat. Kita melakukan maksiat, Allah berikan dosa, walaupun perbuatan maksiat itu Allah ciptakan. Kenapa? Karena kita berusaha untuk melakukan maksiat. Jadi Allah memberikan pahala kepada kita di atas memilih kita dalam melakukan taat, memberikan dosa karena memilih dalam melakukan maksiat. Semua perbuatan yang terjadi itu semuanya perbuatan ciptaan Allah. Cuma tidak boleh kita bangsakan kepada Allah bila perbuatan itu perbuatan yang buruk. Secara kajian ilmiah, ya, seorang melakukan judi, kita kaji dengan kajian ilmiah, perbuatan judi itu dari mana? Ya, perbuatan ciptaan Allah. Nah, tapi bolehkah kita bangsakan kepada Allah? Kenapa kamu berjudi? Karena saya telah ditakdir oleh Allah dan Allah telah menciptakan perbuatan pada saya untuk melakukan judi. Itu hukumnya haram. Tidak boleh. Karena walaupun pada hakikatnya ya, tapi tidak ada keadaban. Kurang adab kita dengan Allah. Maka dalam Al-Quran jelas Allah menyatakan, apa yang tertimpa daripada kamu daripada hasanah faminallah, wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang terjadi pada kamu daripada kebaikan itu daripada Allah, dan apa yang terjadi pada kamu daripada keburukan famin nafsik, kata Allah, daripadamu. Tapi katakan olehmu ya Muhammad, kul kullun min indillah. Semua itu daripada Allah. Hakikat semuanya daripada Allah. Tapi pada zahiriyah, perbuatan yang kita lakukan yang buruk itu tidak boleh dibangsakan kepada Allah karena tidak punya keadaban. Hana adab. Nah, jadi membangsakan perbuatan kepada kita boleh, tapi yakinkanlah itu bukan perbuatan yang kita cipta, ya, pertama sekali, tapi perbuatan yang kita usaha. Yang kita bangsa itu yang baik-baik, yang buruk-buruk tidak boleh kita bangsa, walaupun ya itu perbuatan Allah ciptakan, karena hilang rasa keadaban. Bahkan bukan hanya itu, ciptaan Allah yang lain yang buruk-buruk saja tidak boleh kita bahasakan sehari-hari, ya. Tapega Allah maha yang pejit bui nya, tapi hanya tak bahasakan. Tapi kalau ditanya siapa yang ciptakan, itu kajian ilmiah. Tapega di sagojika terjadi perzinaan karena cipta buat perzinaan Allah. Ada purung medina julung kagiradah Allah Ta'ala buklam lung medina sehingga karena cipta buat kalung medina. Tata yang baureng yang puput masin bahkan puput kan dekedi lepo itu pun tidak bisa. Nyo atanya hanya pegang, ya, hana adab. Lagi kita yang lian min kan, dan yang lian min pane adik nala urinang pelayan adik baik nyan pane yo, nyan pun jawab nyauri jarang kan ada itik di kapai kan, ada itik di kapai, mau menyuguh pegah lagi na nyong hasil mutu tubuh longon yahra aku. Maka ka mengandung lung, makanya
ata itu bila rahim lung nyan kentalah jadi kentaleh talah bangai yang betul taiti kepai dan bahasa ket bahasa yang kau rawai hana katanya keagam melahirkan cut populin hana katanya tapi kasakit ini kan keindahkan bahasa yang good. Jadi ana ata yang nye hanjit pegah. Nye hanjit pegah. Hanjit pegah artinya lagi kejadian asli tapi walaupun secara prinsip nye laginya. Urang tiro kai cemucu. Dia yang hai pergi ke cemucu kah? Hom longkat terlanjur kah kecelapalung yang betul. Tapi mei pegah kata kedipo nyan salah dan bangai dan hari manjut karena nyan ada yang hana god tapi menyata yang god nya hana masalah hai kok bisa ro ke lepah kaja waji badai but ke berarti yon mekat ekrim memang semuanya karunia dan takdir daripada Allah kelung nempu muda nyenjen karena ada yang god jadi tidak bisa kita bahasakan dalam sehari-hari kita bangsakan perbuatan yang tidak bagus kepada Allah walaupun secara hakikat semua ciptaan semua perbuatan baik buruk ataupun jahat semua daripada Allah yang karena dalam rukun iman kan? Rukun iman harus kita yakini semua keburukan dan kebaikan minallah daripada Allah. Jadi ini pengertian esa pada perbuatan. Maka disinilah letaknya Ahlussunnah wal Jamaah prinsipnya pada kita punya sifat ikhtiari dalam melakukan sesuatu perbuatan yang kita lakukan tetap perbuatan yang Allah ciptakan dan bukan sifat Allah karena pemahaman salik buta yang bekerja dalam tubuh kita adalah sifat Allah. Nyo hana logika aja tanyakan Allah masa berat sifat bagdanya. Ya nak diterima oleh akal. Itulah karak-karak toto pemahamannya kepaham wahdatul wujud yang salah yang menyatakan bersatu makhluk dengan khalik awalnya bersatu makhluk dengan khalik ada pemahaman itu salah dan tidak logika tak pegah tanya makhluk tanya pi khalik mana mungkin dia bersatu Honda so pegat Honda Jepang nyan bak Hondanya na Jepang dalamnya Jepang adalah Honda Honda Jepang mana mungkin tidak diterima oleh akal bersatu antara khalik dengan makhluk jadi yang benar apa yang kita lakukan semua iradah bersatu daripada iradah tanya iradah Allah alayan terjadi kudrah Allah dan kudrah kedanya jadi petboh unsur baru terjadi perbuatan maka letak bud yang tak program hana terjadi karena hana
sesuai dengan iradah Allah. Kebanyakan Allah dalam hadis kursi, anta turid wa ana urid. Kamu berkehendak, saya berkehendak, tapi yang terjadi apa yang saya berkehendak. Jadi menyokehendak katanya sesuai dengan kehendak Allah terjadi. Kemampuan kita, usaha kita lewat kudrah yang Allah ciptakan pada kita, kita melakukan sesuatu, ya ada perbuatan itu bila diiringi dengan kudrah Allah. Jadi kombinasi iradah kadimah, iradah hadisah, kudrah kadimah, kudrah hadisah, baru lahir sebuah perbuatan. Jadi yang perlu kita yakini esa Allah pada perbuatan, ya semua perbuatan ciptaan Allah. Jadi yang puput katanya, nyo nak salah mumpum jid, mumpum ada pengertian semua perbuatan itu Allah ciptakan, sehingga yang kita pupuk, yang kita kerjakan semua perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan kita, itu salah dan didustai oleh kenyataan. Jadi bukan ono ja leung ja aku deh nyantana bot ja aku deh nyan bot la bangsa katanya yang ciptakan Allah. Mau nyata pegang Allah ja sulit. Ono ja Allah ja aku deh sulit. Kenapa kan tanyakan Allah. Jadi perbuatan Allah cipta, yang kerja gedanya but hamba, yang cipta but Allah, yang puput gedanya. Ini ingat. Ini yang kata bulit ya. But yang tanya puput, Allah cipta, yang puput gedanya. Kan? Yang puput gedanya. Maka gebangsalah perbuatan kepada kita, karena pada akhirnya yang lakukan adalah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma stauda'na kama 'allamtana fardud ilaina indah tiyajina wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullahi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.